Oke, rekan-rekan tahun 1, kita di pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang dioda. Masih ingat ya simbol dioda? Kemudian ini sebagai anoda dan ini sebagai katoda. Begitu kita lihat di fisik komponennya, maka nanti akan kelihatan garis putih ataupun garis hitam yang menunjukkan bahwa dia adalah sisi katoda. Kemudian kita masuk aproksimasi dioda, ada 3 macam. Yang pertama ideal. Ini bahannya sudah ada di soft copy buku yang aproksimasi itu ya. Itu yang ada di Spada. Itu merupakan bagian dari buku aproksimasi rangkaian semikonduktor bukunya Malvino. Ini ada 3 pendekatan. Pertama, pendekatan dioda ideal. Pendekatan dioda ideal pada arus forward dia mengalirkan arus, kemudian pada reverse tidak ada arus yang mengalir, sehingga nanti ketika kita menggambarkan dia di rangkaian, kalau forward dia nanti seperti saklar on, kalau reverse dia off. Kemudian pada aproksimasi kedua dari grafik tegangan terhadap arus, di sini kita melihat pada kondisi forward dia akan mengalirkan arus setelah besarnya tegangan lutut. Berarti kalau dia dioda silikon, kalau dia VK silikon berarti dia sekitar 0,7. Ini 0,7 terutama untuk perhitungan ya. Difikskan 0,7. Diukur itu mungkin sekitar 0,6 sekian. Kemudian tegangan lutut germanium yaitu sebesar 0,3 volt. Jadi ketika kita membuat rangkaian dioda diganti di mengenai rangkaian, maka diodanya ketika forward sebesar VK, kemudian di reverse-nya off atau 0, atau seperti saklar off. Kemudian pendekatan yang ketiga, terdapat di sini adalah hambatan dalam atau disebut juga dengan RB, bulk resistance. Ketika forward dia nanti akan seperti ini karena pengaruh ya. Kemudian di arah reverse dia juga tetap tidak mengalirkan arus, sehingga di forward bentuknya seperti ini. Kemudian ada hambatan dalamnya, dan ini adalah kondisi reverse. Sekarang apa fungsi aproksimasi ketika menyelesaikan gambar? Pertama, misalnya contohnya kita punya seperti ini. Diketahui kondisi tegangan sumber sebesar 10 volt, kemudian ada dioda. Dioda yang digunakan adalah silikon. Kemudian ini adalah hambatan RL. Kalau dia pendekatan ideal, ini kondisinya forward ya. Forward gimana kita tahu? Ingat, arus seperti ini, berarti mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Di sini juga positif, negatif, anoda, katoda, sehingga ini kondisinya adalah forward. Berarti kalau dia pendekatan ideal pada forward, berarti dia seperti silikon biasa seperti ini. Sehingga kita akan membuat rangkaiannya menjadi ini dioda tadi menyambung. Di sini ada 10 kilo ohm, kemudian di sini adalah 10 volt. Sehingga arus yang mengalir ini adalah 10 volt per 10 kilo. P per R sama dengan 1 miliampere. Itu untuk pendekatan ideal. Sekarang kita lihat untuk pendekatan yang kedua. Kita memperhitungkan tegangan lutut dari diodanya. Nah,
Sekarang kita ganti resistornya. Lihat di sini bentuknya seperti ini. Ini pengganti diodanya. Kemudian di sini ada hambatan beban, load resistornya. Di sini ada 10 kilo. Ini ada sebesar VK yaitu 0,7 volt. Ini 10 volt. Mungkin saudara sudah belajar di rangkaian rangkaian listrik, cara menyelesaikan persamaan ini. Maka arus yang mengalir di sini adalah sebesar V sumbernya dikurang dengan VK dibagi dengan R. V sumber di sana ada 10 volt dikurangi 0,7 volt dibagi dengan 10 kilo. Sehingga dapat 9,3 per 10 kilo ohm. Sehingga besarnya adalah 0,93 miliampere. Arus yang mengalir jadinya 0,93 miliampere. Kalau kita menggunakan pendekatan ketiga, kalau kita menggunakan pendekatan ketiga, maka di sini besarnya kita bikin rangkaian penggantinya dulu ya. Nih, lihat rangkaian pengganti yang ketiga tadi seperti ini. Nih. Ada resistor board baru terhubung ke 10 kilo. Di sini ada 20 ohm 10 kilo. Kemudian di sini ada 0,7. Sehingga I yang mengalir adalah sebesar 10 volt dikurangi 0,7 volt dibagi dengan 10 kilo ohm ditambah dengan 20 ohm, sekitar 9,7 volt dibagi dengan 1020 9,3 ya, ini 9,3 dibagi dengan kilo ohm. Ini mungkin sekitar kurang lebih 0,92 atau 91 mili ampere. Ini ya. Ini perbedaan pendekatan terhadap hasil pengukuran arus. Sekarang bagaimana menghitung PIV dalam kondisi reverse? PIV dalam kondisi reverse adalah mempertahankan supaya dioda tidak dull ketika digunakan. Peak inverse voltage. Berapa besarnya? Maka besarnya adalah sebesar I ini dikalikan dengan R. Berarti kalau untuk kondisi ideal, maka PIV untuk kondisi reverse-nya adalah sebesar 10 volt. Kemudian PIV untuk kondisi kedua sebesar 0,3 kali 10 kilo berarti sekitar 9,3 volt. Sedangkan PIV untuk kondisi ini adalah sebesar dikali 10 ya, berarti sekitar 9,2 volt. Ini sekitar 9,2 volt. Ini untuk dioda punya arah biasa ya. Oke. Dioda ini dapat kita rangkai yang pertama sebagai rangkaian penyearah.
Rangkaian penyiarah artinya dia menyiarahkan tegangan AC masuk menjadi tegangan DC. Ini tugas akhir yang pernah dikerjakan oleh senior saudara adalah salah satunya adalah menangkap gelombang elektromagnetik, kemudian digunakan sebagai pencatu HP. Jadi dia gunakan sinyal WiFi misalnya, kemudian ditangkap, salah satunya digunakan dioda di dalamnya karena kita butuh rangkaian penyiarah. Kemudian dia ubah menjadi tegangan DC untuk ngecas HP-nya. Cuman kemarin itu masih belum begitu berhasil. Tegangan dihasilkan sangat kecil ya, masih sangat kecil. Nah, itu salah satu fungsi dari rangkaian penyiarah. Jadi kita merubah AC, kita ubah menjadi DC. Di rangkaian penyiarah nanti ada setengah gelombang. Penyiarah setengah gelombang. Ini kita gunakan satu dioda. Setengah gelombang dia hanya menyiarahkan setengah gelombang. Jadi kalau inputnya sinus seperti ini, maka outputnya berupa ini saja. Jadi siklus positif saja yang diambil. Kemudian gelombang penuh. Gelombang penuh di sini ada dua metode dengan dua dioda dan dengan jembatan atau dioda bridge. Dengan dioda penyiarah gelombang penuh ini, maka ini semuanya disearahkan ya. Jadi yang inputnya seperti ini sinus, kemudian outputnya akan seperti ini. Untuk seperti ini sebenarnya bukan DC ya. Kalau DC itu di grafik seperti ini. Ini DC nih, ini DC. Ini AC. Ini AC, ini DC. Nah, nanti kurva yang terbentuk seperti ini nanti dirapikan lagi dengan menggunakan transistor. Ini nanti dikecilkan lagi dengan menggunakan kapasitor. Jadi nanti dia akan semakin kecil. Jadi nanti dengan pengaruh kapasitor itu dia akan menghasilkan bentukan kurva seperti ini. Dia masih berundak ya. Berundak itu maksudnya seperti ini berundak. Jadi dia tidak mendapatkan DC murni, tapi dia dapatkan DC berundak. Jadi semakin kecil undakan ini, nah maka dia akan mendekati DC murni. Ini DC yang murni, ini DC, ini penyiarah yang pakai dioda ditambah dengan kapasitor. Ya. Selain sebagai rangkaian penyiarah, nanti juga sebagai pelipat tegangan. Pelipat tegangan. Kemudian sebagai pemotong atau clipper. Kemudian sebagai penahan atau bumper, dan satu lagi sebagai gerbang logika. Gerbang logika ini nanti saudara dapat pelajari di teknik digital ya, rasanya semester ini juga. Kita AND, OR, NOT gitu. Nah, ini pemanfaatan dari rangkaian dioda. Ini nanti dipelajari di rangkaian elektronika di semester depan, insya Allah. Kalau teman-teman mau ngelihat seperti apa rangkaian penyiarah, nanti juga boleh dibuka di link YouTube Ibu. Itu praktikum dari teman-temannya yang D3, itu tentang rangkaian dioda penyiarah. Jadi nanti boleh dilihat karakteristik diodanya seperti apa. Oke, untuk dioda dasar selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.